Salam sejahtera bagi kita, Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih. Sehubungan dengan semakin merebaknya penyebaran virus corona dan terlebih adanya varian baru yang sangat mengkhawatirkan kita semua, maka pemerintah New South Wales telah menetapkan lockdown untuk Greater Sydney, Wollongong, dan Blue Mountain. Oleh karenanya, kita tidak dapat beribadah di gereja sebagaimana biasa. Namun firman Tuhan tidak dapat dibelenggu oleh apapun. Oleh sebab itu, marilah kita tetap beribadah kepadanya di dalam kesungguhan dan kekudusan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita datang menghadap hadirat Tuhan dalam ibadah ini, di dalam suatu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Dia yang menjadikan langit dan bumi dan yang memelihara kasih setianya secara turun-temurun dan tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas diri saudara-saudara sekalian anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam kuasa Rohul Kudus-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu atas kasih karunia-Mu, kesetiaan dan tuntunanmu yang tetap Engkau nyatakan bagi kami dalam hidup pribadi maupun keluarga. Kami bersyukur karena Engkau menuntun kami secara khusus dalam 1 minggu yang telah kami lalui. Pada saat ini ya Tuhan, oleh kondisi penyebaran COVID-19 yang semakin meluas khususnya di New South Wales, maka kami tidak dapat bertemu satu sama lain secara langsung, terlebih juga dalam ibadah minggu di gerejamu. Kami percaya dan yakin bahwa Tuhan akan tetap menuntun kami, menjaga dan melindungi kami serta keluarga kami terhindar dari paparan coronavirus. Kami juga memohon agar firman-Mu akan tetap meneguhkan kami dalam iman percaya kepadamu. Peliharalah kami sebagai biji mata-Mu ya Tuhan, umat yang telah Engkau tebus. Kami terbatas ya Tuhan untuk mengungkapkan rasa syukur kami lewat perkataan kami. Tetapi jadikanlah seluruh kehidupan kami menjadi hidup yang bersyukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, sejenak kita akan membaca firman Tuhan untuk minggu ini yang tertulis dalam pembacaan pertama 2 Samuel 1 ayat 1 dan dilanjutkan dengan ayat 17 hingga ayat 27. Dan pembacaan kedua dari 2 Korintus 8 ayat 7 hingga ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah kita yang membaca dan mendengar firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu Bapa dan Saudara yang terkasih, untuk menyambut firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 387, bait yang pertama dan kedua, ku heran Allah mau memberi. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ucapkan selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan salam sejahtera. Firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat ini bertepatan di minggu kelima setelah Pentakosta, tertulis dalam Injil Markus, yakni Markus 5 ayat 21 hingga ayat 43. Marilah kita dengarkan firman Tuhan ini di tengah-tengah kita. Dalam perikop kita hari ini, di dalam Alkitab diberi judul Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan bagi kita, ibu bapa dan saudara-saudara. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, dan tentu terlebih kita yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana perikop ini, saya ingin menekankan kepada kita satu tema, yakni jangan takut, percaya saja. Ibu bapa dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia kita saat ini sedang sakit. Ia sedang sakit.
parah. Kalau kita mendengar atau membaca informasi bahwa di negeri kita tercinta sekarang ini lebih dari 9.000 kasus atau orang yang terinfeksi COVID-19. Dan ada ketakutan atas munculnya varian baru yang lebih ganas penyebarannya. Dalam situasi khusus di tengah-tengah kita, secara mendadak pemerintah New South Wales telah mengumumkan lockdown untuk seluruh Greater Sydney dan wilayah Wollongong dan Blue Mountain untuk mencegah penyebaran yang semakin meluas dari COVID-19 ini, terlebih dengan varian virus baru bernama Delta. Itu sebabnya kita tidak bisa beribadah secara langsung atau bertatap muka di gereja saat ini. Ibu, Bapak, dan saudara yang terkasih, kita tahu bahwa sakit penyakit itu tidak mengenal usia, tidak mengenal gender, tidak mengenal ras, tidak mengenal pendidikan maupun jabatan seseorang. Artinya, setiap orang atau semua orang bisa dijangkiti oleh penyakit. Nah, dalam teks hari ini diberitakan bahwa seorang kepala rumah ibadat bernama Yairus mempunyai seorang anak perempuan yang sedang sakit. Tentulah yang dimaksud dengan jabatan Yairus sebagai kepala rumah ibadat adalah kepala rumah ibadat Yahudi. Memang sikap Yairus ini kalau kita perhatikan berbeda daripada umumnya pemimpin agama Yahudi yang cenderung berseberangan dengan Yesus atau bahkan menolak kuasa dan otoritas Yesus. Kita katakan berbeda sebab dalam kondisi ketika anak perempuannya sakit, ia ternyata mencari Yesus dan datang kepadanya untuk memohonkan penyembuhan. Dan ketika bertemu, ia tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Ayat 23. Dan Yesus yang mendengar bagaimana iman Yairus ini, kemudian merespon keinginannya dan iman percayanya dengan pergi menuju rumahnya. Dalam perjalanan menuju rumah Yairus, orang banyak berbondong-bondong dan berdesak-desakan di dekat Yesus. Kita asumsikan ibu bapa dan saudara bahwa mereka pun punya keinginan masing-masing untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus, apakah itu penyembuhan atau juga paling tidak ingin menyaksikan kuasa Yesus. Dan hampir dipastikan tidaklah mudah mengenali mereka satu persatu. Namun ternyata ibu bapa dan saudara, di tengah-tengah kerumunan itu ada seorang perempuan yang menderita sakit pendarahan dan sudah berlangsung lama sekali, 12 tahun. Penyakit itu tidak hanya menyiksanya secara fisik dan psikis, tetapi juga memiskinkannya. Dalam ayat 26 dikatakan, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya
keadaannya makin memburuk. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika membaca teks ini, saya teringat dengan kisah yang saya baca tentang seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta di kota Malang, Jawa Timur. Oleh penyakit yang berlangsung lama, akhirnya mahasiswa tersebut bunuh diri dengan melompat dari jembatan. Dan itu terjadi pada bulan September tahun lalu atau tahun 2020. Ia stres dengan penyakit yang dideritanya. Akhirnya dia putus asa lalu bunuh diri. Dan kalau kita bandingkan dengan apa yang disampaikan dalam teks hari ini, kita bisa bayangkan betapa berat pergumulan seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Boleh diduga bahwa aktivitasnya sehari-hari akan sangat terganggu. Dan bahkan dalam teks ini tadi katakan semua yang ada padanya sudah dihabiskan untuk berobat, namun tidak sembuh, malah semakin parah. Nah, pertanyaan yang tidak mudah kita jawab ibu bapak dan saudara terkait dengan perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun tersebut ialah bagaimana ia bisa bertahan dalam kondisi sedemikian. Kalau disebutkan bahwa ia telah menghabiskan semua yang ada padanya dan ternyata kondisinya semakin buruk, tentulah ia akan kehilangan harapan, mengalami tekanan dan frustrasi. Dalam kondisi yang memprihatinkan dan tidak memiliki apa-apa lagi, maka ia tidak terpikir lagi untuk mencari tabib atau dokter lain untuk mendapatkan kesembuhan. Tetapi apa yang masih ia miliki kini hanya satu hal, dan itu menjadi sangat penting, yakni harapan. Dan harapan untuk tetap hidup inilah yang menggerakkannya datang dan mendekat kepada Yesus dengan memberanikan diri dan berusaha sendiri. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, ia bukanlah siapa-siapa yang harus mendapat perhatian untuk diketahui dan diperkenalkan kepada Yesus. Itu sebabnya ia hanya berusaha mendekati Yesus dari belakang. Namun ada satu dorongan iman yang seturut dengan harapannya untuk sembuh, di mana ia berkata, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 28. Ia seakan tahu diri dan berkata pada dirinya untuk tidak usah mengganggu Yesus yang sedang menghadapi dan melayani banyak orang. Namun ternyata keyakinan imannya yang begitu kuat disandarkan pada otoritas Yesus, dan ia memegang jubah Yesus, dan sungguh ia sembuh dan merasakan badannya telah sembuh dari penyakitnya. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, menariknya, Yesus merasakan ada tenaga keluar dari dirinya. Hingga Yesus berpaling dan bertanya, siapa yang memegang aku? Ayat 30. Tentu saja di tengah kerumunan sedemikian, pertanyaan itu bagi murid-muridnya mengherankan. Hingga mereka merespon, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Ayat 31. Bagi murid-murid,
peristiwa itu hanyalah masalah jubah yang dipegang oleh seseorang, entah siapa, dari sekian banyak orang ramai. Tetapi bagi Yesus dan bagi perempuan tersebut, itu tidak sekedar masalah jubah, melainkan kuasa ilahi yang menyembuhkan. Tenaga yang dikatakan Yesus di sini diterjemahkan sebagai dunamis dalam bahasa Yunani, yakni kuasa ilahi, dan kuasa itu bekerja invisible di luar kemampuan manusia untuk memahaminya. Ibu bapak dan saudara terkasih, sering sekali kita memahami rahasia kuasa ilahi itu sebatas kemampuan panca indera dan keterbatasan fisik kita. Katakanlah misalnya kalau kita datang ke gereja dan ini hanya dipahami sebatas mengikuti ritual ibadah lalu memberi persembahan, maka kita akan kehilangan dunamis dan kehadiran ilahi dalam hidup kita. Dan hal itu akan berbeda ketika kita menghayati bahwa kita sungguh berhadapan dengan Tuhan. Kita menyeru namanya lewat doa dan pujian kita, serta menyapa kita dengan firman-Nya dan menguatkan serta mengubah hidup kita. Dan sebagaimana terjadi pada perempuan yang menjamah jubah Yesus, maka Tuhan tahu sungguh apakah kita datang dari hati yang terdalam, datang kepada Tuhan, bahkan mengaku segala dosa dan kelemahan kita untuk diampuni dan dipulihkan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, pertanyaan Yesus yang mengatakan siapa yang menjamah aku, tentulah tidak dimaksudkan untuk menginvestigasi perempuan tersebut. Walaupun dengan pertanyaan itu membuat perempuan itu menjadi takut dan gemetar dan mengaku serta mengatakan segala sesuatu dengan tulus kepada Yesus. Yesus justru ingin mengkonfirmasi iman perempuan itu dan berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Perempuan itu kini tidak saja dipulihkan dari sakit penyakitnya, tetapi juga mendapatkan keselamatan oleh iman percayanya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, baru saja Yesus berbicara dengan perempuan yang baru sembuh itu. Maka orang-orang dari keluarga Yairus datang memberitahukan bahwa putrinya telah mati. Dan mereka berkata kepada Yairus, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Ayat 35. Mereka berpikir cukup logis, sebab dari awal kedatangan Yairus kepada Yesus, ia hanyalah memohonkan kesembuhan putrinya dari penyakitnya. Dan tentu kalau sudah mati, maka ceritanya akan lain. Atau juga mereka merasa peduli dengan Yesus yang tidak mesti lagi direpotkan. Namun Yesus ternyata tidak memperdulikan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja." Ayat 36. Dan peneguhan Yesus ini dilanjutkan dengan perjalanan menuju rumah Yairus. Dan mereka memang menemukan orang-orang yang meratapi kematian putrinya. Yesus kemudian menegur mereka yang menangis dan berkata bahwa anak itu tidak mati tetapi tidur. Dan hal itu membuat mereka menertawakan Yesus.
Ibu bapak dan saudara, tidak mudah memang menghubungkan pemahaman yang didasarkan pada logika dan iman. Tetapi kuasa Yesus bekerja melampaui hal-hal yang logis dan pikiran manusia yang terbatas. Mereka menertawakan Yesus yang hanya mengandalkan pikiran mereka tentang apa yang telah terjadi. Dan mereka diusir oleh Yesus, artinya mereka tidak dilibatkan dalam apa yang akan dilakukan Yesus selanjutnya. Dan Yesus menghidupkan anak Yairus dengan berkata, Talita kum, yang artinya, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Ayat 41. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita maknai dari kuasa penyembuhan Yesus ini? Atau mungkin pertanyaan yang lebih tepat bagi kita saat ini ialah, apakah kita masih meyakini, mengimani kuasa Yesus dalam hidup kita saat ini? Kita berhadapan dengan dunia yang dalam segala aspek berkembang sangat pesat dengan topangan teknologi. Kemajuan dan perkembangan selalu dapat berdampak positif maupun negatif dalam hidup manusia. Demikian juga kekristenan berkembang pesat dengan pertambahan jumlah orang Kristen, baik secara natural oleh kelahiran maupun yang converted menjadi Kristen, pun dengan berkembangnya komunitas-komunitas dan gereja serta persekutuan orang Kristen. Namun perkembangan kekristenan itu tidaklah selalu identik dengan pertumbuhan iman. Dan bahkan akhir zaman justru ditandai oleh iman yang semakin merosot. Dan kita pun sebenarnya dapat menilai apakah keberadaan kita sebagai Kristen seturut dengan memiliki iman yang semakin teguh kepada Yesus. Yesus sendiri menanyakan kondisi keimanan manusia bila mana ia datang kembali dengan berkata, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Lukas 18 ayat 8. Indikasi semakin merosotnya iman dapat terlihat dalam kepedulian dan solidaritas yang semakin rapuh dan orientasi diri yang semakin kuat. Iman yang semakin rapuh juga dapat diuji dari kesetiaan yang semakin melemah. Iman yang semakin merosot juga terlihat dari ketidaktaatan pada komitmen dan mengabaikan aturan-aturan yang mengikat kebersamaan. Ada banyak orang yang memiliki bad manner dan improper conduct, termasuk kalau kita berhadapkan dengan semakin meluasnya penyebaran virus corona saat ini. Ibu bapak dan saudara, iman itu sesungguhnya selalu berkorelasi dengan moral dan kondak yang baik. Oleh karenanya, memiliki iman dengan sendirinya harus berperilaku moral yang baik. Ada seorang filsuf terkenal bernama Plato yang hidup di tahun 428 hingga tahun 347 sebelum Masehi. Ia seorang yang sangat mempengaruhi sejarah pemikiran Barat, dan ia seorang yang sangat serius dengan persoalan moral lewat pertanyaan yang dikemukakannya. Mengapa seseorang harus
bermoral. Ia mengemukakan bahwa dengan dan hanya dengan memiliki karakter moral yang baiklah seseorang dapat bertumbuh dengan baik. Seseorang bisa sukses dan memiliki banyak uang atau harta, tetapi sulit membayangkan atau mengatakan bahwa ia seorang yang baik bila itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak jujur. Seorang bisa sukses di dalam karir atau usahanya, tetapi sulit untuk mengatakan bahwa ia seorang manusia yang baik bila ternyata ia suka berbohong, berkhianat kepada keluarga dan orang lain. Dan ada banyak orang-orang penting yang sukses tetapi sekaligus memiliki sisi private life yang gelap dan rahasia. Moralitas itu selalu terkait dengan pertanyaan apa yang baik dan yang tidak baik, dan bagaimana seseorang dimampukan untuk membedakan dan memilih apa yang harus dilakukannya. Pertanyaan dan pernyataan yang sama dikemukakan oleh Paulus sebagai identitas orang percaya. Ia mengatakan kepada jemaat Roma, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Ibu bapak dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah berbagai kesulitan hidup dan ketidakpastian saat ini, hanya imanlah yang memampukan kita untuk dapat menjalaninya dengan optimis. Bila Anda sendiri misalnya mengalami pergumulan dan situasi yang sulit saat ini, maka teguhkanlah pengharapanmu dan jangan ragu untuk datang kepada Yesus, memohon pertolongannya. Dan bila pergumulan itu mungkin menimpa anak-anakmu atau saudaramu atau keluargamu yang lain, maka jadilah seperti Yairus yang dengan rendah hati datang memohon kesembuhan kepada Yesus. Dan Yesus pun mengatakan kepadanya, "Jangan takut, percaya saja." Ibu bapak dan saudara yang terkasih, kuasa Yesus tidak saja kita butuhkan untuk menyembuhkan dan memulihkan kita, tetapi juga untuk menuntun kita untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya, dan kita akan dimampukan memilih dan melakukan apa yang baik dalam hidup kita. Percayalah kepada Yesus, mohonkanlah pertolongannya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami telah boleh mendengarkan bagian dari firman-Mu. Teguhkanlah kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Engkau tahu ya Tuhan, kami berada dalam pergumulan yang tidak mudah saat ini di tengah-tengah dunia, dan terutama oleh semakin merebaknya corona virus di berbagai tempat dan wilayah dan negara. Dan kami sendiri pun dalam kehidupan di sekitar kami mengalami dampak dari penyebaran ini. Itu sebabnya ada lockdown yang membatasi seluruh kegiatan dan aktivitas kami
bahkan juga akan berdampak pada interaksi, berdampak pada ekonomi. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kami mohon kepadamu, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, pertolongan-Mu untuk menghalaukan penyebaran virus corona ini. Dan berikanlah kepada kami iman yang teguh dan percaya sungguh akan kuasa-Mu. Juga berikan kami kesadaran bersama masyarakat global, masyarakat dunia ini untuk bersama-sama menyadari keadaan ini dan memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupan dengan hidup berdisiplin dan mematuhi aturan-aturan yang terkait dengan protokoler kesehatan. Selamatkan keluarga kami dimanapun berada, dan berikan tetap semangat serta optimisme menjalani kehidupan ini, sebab kami yakin sungguh Tuhan akan menolong dan menjauhkan, menghalaukan coronavirus ini dari muka bumi ini. Berkati kami dalam pelayanan di gereja-Mu, berkati anak-anak kami yang bertumbuh, berkati orang tua yang membesarkan dan mengasuh anak, berkati para elderly yang dalam usia senja mereka rentan terhadap berbagai penyakit. Beri mereka pengharapan, sukacita dan iman yang teguh. Terima kasih ya Tuhan, peliharalah selalu persekutuan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah berkat dari Tuhan kita.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.